وجود كده بقى مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادات ilmu hayat sama basar kalam qad Allah wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini ayat menjelaskan, menerangkan bahwa salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikra. Az-Zikra itu bahasa kitanya zikir. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, surah manapun, ayat manapun, bahkan titik yang ada dalam Al-Quran kita baca, itu menjadi zikir. Jadi seluruh Al-Quran yang kita baca semuanya zikir. Nah, ada 4 zikir yang terkenal, semuanya bersumber dari Al-Quran. Pertama, tasbih, subhanallah. Di Al-Quran lengkap kalimat tasbih, ada sabbaha, ada yusabbihu, ada subhana, ada sabbih. Sabbihis marabbikal sabbih. Membaca tasbih silahkan, lengkap. Kemudian alhamdulillah, tahmid namanya. Di Al-Quran lengkap, ada 4 surah yang diawali dengan kalimat alhamdulillah. Di antaranya surah Al-Kahfi. Surah Kahfi itu kalau Bapak sering baca diawali dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, dan seterusnya. Kemudian kalimat selanjutnya subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah. La ilaha illallah pun perintah Al-Quran. Jadi Al-Quran memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu berdasarkan Al-Quran. Kemudian akbar, Allahu akbar pun namanya kalimat takbir. Itu pun berdasarkan perintah Al-Quran. Wala dzikrullahi akbar. Jadi baik kalimat tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian selain yang 4 tadi, yang termasuk zikir, baca sholawat. Baca sholawat juga termasuk zikir. Itu pun berdasarkan perintah Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca sholawat. Tadi waktu di TPI ada yang tanya, Ustaz, ada apa ya? Itu kok kalau di masjid besar, di masjid mana-mana, Allah sama Muhammad itu kok direndeng begitu? Emang kenapa? Bukannya Allah itu lebih tinggi, terus Muhammad itu kudunya di bawah, Ustaz? Maksudnya ini Allah dulu namanya, baru di bawah, jangan dijajarin begitu. Itu berarti menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Begini Bang, filosofinya bukan ke situ. Di Al-Quran aja ada kalimat innallaha wa malaikatahu, itu branding antara Allah dengan malaikat. Yang pertama itu lebih baik penciptanya, baru kesononya malaikat. Coba abang baca ada innallaha wa malaikatahu, branding itu. Syahidallahu annahu la ilaha illallah, branding. Branding itu bukan berarti sejajar. Itu mah hanya tulisan. Filosofinya yang pertama itu yang menciptakan, makanya Allah di kanan, baru Muhammad itu sebelah kiri kalau ngelihatnya dari begini.
Artinya Allah dulu baru menciptakan Rasul. Satu. Yang kedua, hadis dari Sayyidina Umar. Saat Nabi Adam berbuat salah secara syariat, beliau doanya bukan ya Allah, tapi ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah. Semoga dengan tawassul kepadamu ya Rasulullah, semua dosaku diampuni. Jadi Nabi Adam itu bertawassul kepada Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Allah, dari mana tahunya ya Adam? Karena ketika engkau menciptakan aku lihat ke atas maktuban, tercatat, tertulis di Lauhul Mahfuz kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namamu berdampingan dengan nama Muhammad. Itu aku yakin nama itu nggak sembarangan. Begitu, makanya ini Allah nama Muhammad teh berdampingan. Itu ada hadisnya bang, kata saya gitu. Jangan menggunakan akal Emang secara akal mah iya juga ya. Kudunya mah Allah di atas, Muhammad di bawah. Secara akal. Tapi kan hadisnya nggak begitu. Demikian ya, namanya juga orang nanya ya boleh-boleh aja ya. Mungkin dia terpengaruh dari mana, nggak tahu tuh. Nah kembali ke awal. Nah sholawat itu juga bagian daripada zikir. Karena perintah Al-Quran. Atau yang lainnya, la haula wala quwwata illa billah, masya Allah, sebagainya dah. Nah kadang bentuk zikir itu dikemas oleh para ulama. Jadi bahan bakunya dari Quran dan hadis dikemas. Misalnya ada yang berbentuk ratib, namanya ratibul hadad, ratibul atas, sesuai dengan pengarangnya. Mohon maaf kalau yang ngarangnya saya, ratibul basyir. Mohon maaf, ratibul jamal. Karena yang mengarangnya maafnya al-hadad, makanya ratibul hadad. Yang mengarangnya al-atas, maka ratibul atas. Jadi ratib itu rangkaian zikir yang dirangkai dari Quran dan hadis, lengkap di situ. Qurannya ini, hadisnya ini. Misalnya hadisnya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi sebagainya, itu kan hadis. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri, itu kan hadis. Kemudian ada asmaul husnanya, ada. Kemudian ditutup dengan kulhu 3 kali, itu kan Quran. Ada juga ratibul atas, ada juga yang berbentuk torekat. Misalnya torekat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir merangkai itu. Bentuk zikir itu begini, namanya torekat. Karena yang merakitnya itu, yang meraciknya beliau namanya Syekh Abdul Qadir, maka disebut dengan torekat Qadiriyah. Kalau Imam Tijani ya Tijaniyah. Kalau torekatnya ya gitu Junaidiyah. Kalau torekatnya Imam Sajili dia sebagainya lah. Itu torekat itu rangkaian zikir yang memang udah dikemas. Atau misalnya zikir yang kita baca selesai sholat, itu pun semuanya zikir, dari mulai istighfar. Ustadz, saya kalau baca hadis, itu di hadis ketika ditanya bagaimana sih cara baca istighfar, ya udah baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lah kok kita banyak banget Ustaz? Ada segala wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Begini bang, di hadisnya nggak begitu. Cuman Al-Quran memerintahkan. Di Al-Quran ada satu perintah mengenai masalah baca istighfar. Apa kata Al-Quran? Wastaghfir li dzanbika, baca istighfar buat dosa kamu. Ingat, kamu tuh punya mamang, punya uwa, punya uyut, punya cucu, punya tetangga, punya guru, sebagainya. Walil mu'minina wal mu'minat, mereka juga punya dosa, maka baca istighfar buat mereka berdasarkan Al-Quran. Walil mu'minina wal mu'minat, sebagainya lah. Jadi baca itu walaupun di hadisnya nggak ada, tapi Al-Qurannya memerintahkan, jadi nggak bertentangan. Gitu. Ada satu saat Utbah cerita ketika beliau sedang ziarah di pusara Rasulullah. Kemudian datang ke seseorang, dia datang ikut ziarah. Nah, tata cara ziarahnya itu unik dia. Si orang itu memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Dan itu hadisnya ada ya. Jadi kalau bapak nanti, yang mungkin yang orang paham lah yang haji. Jadi pas sampai ke pusara Rasul, kita diperintahkan memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Jaddal Husain, Assalamualaikum, banyak lagi dah.
Nah setelah itu orang itu ngomong lagi, ya Rasulullah, dulu ketika kau masih ada di tengah-tengah sahabat diperintah baca istighfar, lalu sahabat malah menyuruh engkau membaca istighfar, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Itu ayat turun. Kemudian engkau baca istighfar buat sahabat, maka dosa sahabat diampuni. Aku juga sama ya Rasulullah, dosaku begitu banyak. Dengan izin Allah, semoga berkat istighfarmu kepadaku ya Rasulullah, dosaku diampuni oleh Allah. Udah orang tuh pergi royong. Nah Utbah bingung, ini orang begitu amat ya jarahnya. Nah malam hari Utbah itu mimpi bertemu dengan Rasul. Singkatnya Rasul kirim salam, wahai Utbah, baik ya Rasulullah, bilangin sama orang yang tadi ziarah ke aku bahwa dosa orang tersebut oleh Allah sudah diampuni. Hanya disampaikan ke orang itu, gembira itu namanya bertawasul. Jadi enggak langsung ya Allah ampuni dosa saya, enggak, tapi ya Rasulullah. Bahasa sholawatnya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, allazi tanhalu bil uqad, engkau ya Rasulullah yang mampu ya, allazi tanhalu bil uqad, semua penderitaanku, ikatanku yang begitu kuat engkau lepaskan berkat engkau ya Rasulullah. Mungkin bagi yang tidak sepaham musyrik itu karena bertentangan dengan ayat wa iyyaka nasta'in, minta ampun mah hanya kepada Allah, minta itu kepada Allah, nasta'in, bukan minta kepada makhluk. Itu kan Muhammad itu makhluk, musyrik itu kata yang kagak paham. Emang sepintas mah kita teh mintanya kepada Rasulullah gitu ya, bukan minta kepada Allah. Allazi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil kurab. Ya Rasulullah, aku dibeli utang, ya Rasulullah, aku banyak masalah begini. Ya, minta tolong supaya engkau bisa melepaskan apa yang ada aku. Ih musyrik, mohon kepada Allah. Ya Allah, jangan ya Rasulullah gitu. Karena wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami minta tolong. Cuman di Al-Qur'an ada namanya Dzulqarnain. Singkatnya, ketika dia disuruh di situ mengeluh tuh sebuah kampung karena si Ya'juj itu selalu merusak. Udah, sekarang gini. Fahal naj'ala laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Bikin pagar, tembok. Yang mimpin langsung itu Dzulqarnain. Nah singkat cerita, ketika dibantu oleh masyarakat setempat, apa kata beliau? Fa'ainuni biquwwatin, tolong bantu aku ya. Ij'al bainakum wa bainahum radmah, atuni jubarul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qolan dan sebagainya. Jadi Dzulqarnain sendiri minta tolong kepada si orang, bukan minta tolong kepada Allah. Itu membuktikan boleh. Atau kita ke dokter, dok tolong dok, ini aduh penyakit saya begini amat nih dok, ini kalau saya nggak diobatin dok saya mati nih, kan gitu minta tolong. Atau misalkan aduh minta tolong tuh anak saya tuh nganggur baik, kerja gimana kek, ikut-ikut situ, tolong dah. Aduh ini kalau nggak ditolong ini saya, aduh bakal ini gitu ya. Itu nggak apa-apa minta tolong, itu boleh-boleh aja. Ya. Itu namanya tawasul ke dokter, gitu. Atau tawasul ke bos, tawasul ke guru. Guru, ada apa ya? Ini anak saya ini, mau bocah belajarnya malas, mau bocah bolos baik, tolong atuh anak saya lulusin gimana sih ini? Kan minta tolong tuh ke gurunya supaya anaknya bisa lulus, gitu. Tolong atuh anak saya supaya bisa kerja di sini, tolong. Kalau nggak ini mati saya, kan gitu ya. Kalau bahasa kasarnya minta tolong ke saya, minta aja kepada Allah, ya nggak begitu. Demikian ya. Jadi bertawasul itu boleh. Nah, kembali ke awal. Jadi zikir itu banyak. Kemudian setiap kalimat zikir itu mengandung keutamaan. Lengkaplah. Ini kalau saya ceritain terlalu banyak. Misalnya sholawat fadilahnya banyak. Kalimat tasbih misalnya ada kalimatani, khafifatani, ada 2 kalimat. Itu kalau kita ucapin gampang, enteng, ringan. Lidah siapapun bisa. Sakilatani fil mizan, kalau diucapkan itu berat timbangannya.
Habibatani ala Rahman. Wah, dua kalimat itu Allah sangat cinta. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isatir radiyah. Kalau itu dibaca maka kau akan bahagia. Kenapa? Saqulat mawazinu, timbangannya itu menjelengit langsung bagus. Ya, jadi timbangannya langsung berat. Kalau itu yang terjadi fa huwa fi isatir radiyah, dia mendapatkan kesenangan. Hanya membaca kalimat dua tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim gitu. Ini banyak lagi dah. Nah, kemudian Al-Qur'an yang terakhir, di hadisnya lengkap lah. Al-Qur'an itu memberikan golongan zikir. Jadi zikir itu ada 7. Pertama ada zikir di dalam hati, boleh diem. Yang kedua zikir lisan, ucapan. Ketiga gerakan. Keempat zikir sendirian. Kelima zikir rame-rame berjamaah. Jadi ada jemaah zikir, ada zikir berjamaah. Kalau jemaah zikir orangnya banyak, zikirnya masing-masing. Misalkan kita Jumatan nih, ini beda-beda. Tapi kalau zikir berjamaah rame-rame, cuman di bawah satu komando, yang lainnya di belakang ngikutin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illallah, manullah, ya misalnya ya, semuanya ikut di bawah satu komando, zikirnya bareng. Kemudian riungan zikir itu dalam bahasa hadis namanya Riyadul Jannah, taman surga. Ya Rasulullah, maksudnya taman surga itu apa? Yaitu orang ngeriung, orang penuh, zikir di dalam, itu namanya taman surga. Jadi selesai kita zikir, sudah mendapatkan surga, karena kita duduk di tamannya gitu Pak. Oh, akbar zikir. Dan ada malaikat yang selalu berkeliling. Malaikat keliling, ketika ada tempat zikir, duduk bersama orang yang zikir. Nah, malaikat itu, ya dalam bahasa Al-Quran banyak lah. Dia mohonkan ampun kepada Allah. Ada dasarnya Ustaz? Ada nih, kita baca nih dulu. Kalau dibaca baik ya, kita baca supaya jelas. Jadi malaikat mohon ampun. Tuh. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Malaikat baca istighfar buat orang yang di bumi yang lagi pada zikir. Ya Allah, ini orang yang zikir banyak dosanya, ampuni ya Allah. Ini orang yang zikir ini punya keperluan, masalah gini. Emang kelihatan dari wajahnya gitu. Ya Allah, supaya keperluannya itu engkau cumponi. Begini dan gitu kata malaikat. Malaikat yang doa gitu. Oh, banyak lagi dong kalau ceritain mau lengkap. Nah, kemudian ada juga zikir sir. Zikir yang tidak terdengar. Ada juga zikir secara terdengar, pendengaran. Nah, zikir sir ini itu biasanya dalam hati. Zikir dalam hati itu ada 5. Oh, ada zikir basyirah, dalam hati ini. Ada zikir domir, ada zikir fuad, ada zikir sir, ada zikir latifah, sir latifah. Wah, ini kalau dibahas tinggi lagi nih. Nah, tujuan kita zikir 3. Pertama ta'abbudan. Kita zikir itu tujuannya untuk ibadah. Udah. Yang kedua ada taqarruban. Kalau kita zikir itu semakin kita dekat dengan Allah. Kata Allah, kalau kau dekat dengan aku sejengkal, aku dekat dengan kamu sahasta. Kalau kau berjalan dekat dengan aku, maka aku berlari dekat dengan kamu. Kerinduan aku terhadap kamu lebih rindu daripada kamu terhadap aku. Itu luar biasa. Hadisnya lengkap. Kemudian juga silatifah, orang-orang tertentu itu. Kemudian yang ketiga namanya tahakkuk ya. Wah, ini zikir-zikir orang yang pokoknya kalau dia zikir sekali nama Allah disebut, nama yang lain itu kagak kedengeran. Teorinya begitu. Saya sama, bang saya ngomong doang Pak. Misalkan asal nama Allah nih. Ya Allah, la ilaha illallah. Ketika nama Allah disebut, nama yang lain itu tidak ada satupun yang kedengeran. Bagian ada suara geluduk, bagian ada suara kereta lewat, mual kedengeran. Yang terdengar hanya nama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teorinya begitu. Oh, itu ya prakteknya mah ya Allah. Dulu waktu saya punya abang namanya Bang Mus. Dulu situ ada Bang Ali almarhum banyak. Pada di rumah tuh nyetel musik. Waktu itu lagu Roma. Ingat tuh ya. Kata saya teh, kata Bang Ali, Bas, si Ustadz sholat ya? Iya Mang.
piringan itu ya piringan. Iya benar-benar. Iya ya orang lagi sholat. Kecilin. Bang Bos manggil saya, Pas ini Pas. Nah bang, ngapain tadi itu pada ruang ring begitu? Kayak berasa bisik baik. Enggak, itu Mang Ali nyetel musik dangdut bang, orang Roma. Terus ya kan apa mau itu mau sholat? Apa hubungannya sholat sama musik? Udah gedein. Nah, yang apa ya? Apa gimana judulnya sih? Mang Ali suruh gedein. Wah, kecilin kita nggak enakan. Ya sholat apa kok? Lah berani sholat, udah tahu suruh gedein begitu. Enggak berani ngegedein gitu. Masih bingung. Apa? Hanya pas ngobrol sama Bang Ayat, Bang Mus begitu. Kata itu deh, beda gelombang, Bang. Beda gelombang. Oh, iya. Ini gelombang Indosiar, ini gelombang SCTV. Ya beda ya, benar ya. Ini gelombang sholat, ini gelombang musik, mual akur. Kalau kita mah orang gelombangnya sama. Kita lagi sholat berisik banget sampai main musik sih, beda gelombang kita menyatu. Bahkan kalau kita baca kata-kata penceramah yang sering umur mah, kita jadi imam nih. Di sana baca Fatihah kita jadi imam. Lagu-lagu Sunda kan. Iya, karena bulu jadi terpengaruh dengan lagu Sunda. Yang model kita begitu. Tapi nanti bapak-bapak jangan sok-sokan ya. Nanti ada yang nyetel musik. Bang Mar mau sholat udah gedein aja gede. Wah itu mah sok-sokan namanya. Bang Nur musik nggak apa-apa udah. Saya lagi sholat kata Bang Nur. Itu mah sok-sokan. Makom kita menjadi ke situ karena beda. Saya sendiri kalau lagi zikir ada yang berisik. Berisik banget gua pada zikir. Karena terpengaruh Pak. Kita lagi sedang asiknya gitu zikir. Di sono suara. Lah kita mah orang gelombangnya nyatu. Kalau orang tertentu mah gelombangnya bisa Pak. Beda. Nah, itu zikir kukuki ya namanya. Wah. Luar biasa. Nah kemudian yang terakhir sedikit mengenai masalah zikir. Ini oleh Sanadang ya dalam kitab Hikam yang kesannya tinggi sih tapi nggak apa-apa dikit. La tatrukiz zikri, jangan kau meninggalkan zikir li adami hudurika itu. Li adami hudurika ma'allahi fihi. Misalnya lu nggak zikir. Kamu bingung dah kalau zikir. Pikiranku mau kemana wae, hati udah ngelawung kemana wae. Aku daripada itu udah mau zikir lagi pusing banget pala. Kamu kalau zikir ke situ wae. Nah kata Al-Quran, kata itu Hikam, jangan kau tinggalkan zikir dengan alasan karena nggak khusyuk, dengan alasan karena pikiran kemana bae. Ingat, yang namanya zikir, walaupun pikiran kemana baik, tapi mulut bukan zikir. Mulut makan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita ngegerendeng banget, lama banget, siapa sih tahlil mana? La ilaha illallahnya kendor banget. Kan kesal baik gitu tuh. Lama, lambat banget. Kita udah pengen ngegentak wae. Pikirannya kan kemana baik tuh? Saya maksudnya saya gitu, saya. Tapi kan mulut kita tetap la ilaha illallah, pikirannya mah lama banget. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Walaupun pikiran kita kemana, walaupun otak kita kemana baik, hati kita kemana baik, yang penting mulut bisa zikir, itu udah bagus. Daripada kita menghentikan zikir dengan alasan nggak khusyuk, lu nggak zikir lagi. Oh masih gua nggak khusyuk, percuma. Nggak percuma, tetap mulutnya zikir, walaupun hatinya ngayal, gitu ya. Nanti kata Hikam, asallahu ayyarfa'aka, Allah akan ngangkat, merubah dengan izin Allah. Tuh dari min kullin maujudi zikrin, dari zikir yang kayak kita gitu yang ngelamun, nanti akan Allah kasih tingkatan ke zikir yang serius. Nah dari sini yang serius nanti ke hudur, dari hudur baru ke zikir yang paling tinggi. Semuanya atas izin Allah. Yang penting pokoknya kita mah zikir. Nah, ini terakhir, manfaat zikir sangat banyak. Hanya di sini yang saya baca sebagian aja. Pertama, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Orang zikir itu akan mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat. Jadi kalimat innallaha malaikatuhu itu bukan hanya buat nabi ya. Buat orang yang zikir juga dapat sholawat dari Allah dan malaikat, penghormatan. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Orang yang selalu zikir akan dikeluarkan dari masalah yang sangat serius. Dia punya masalah yang sangat hebat, dengan sering zikir Allah akan mudahkan. Kemudian lahum magfiratan. Orang zikir itu akan mendapatkan ampunan, walaupun dosanya banyak, akan mendapatkan ampunan. Wa ajran ajima, dapat ganjaran. Banyak lagi. Nah kemudian yang terakhir, kecaman.
buat orang yang embung zikir. Oh, gitu. Ini kalau saya suruh tausiah gitu. Misalkan zikir manakib atau Ustaz ngomong dulu ya. Atau ngomong apa ya? Ya udah masalah pakai. Biasanya sering bahas ini, saya bahas ini. Atau kemarin juga waktu malam Senin di daerah Kalenroak itu kan ada Torekat Qadariyah tuh gabung tuh yang mimpinnya Mbah Anom tuh ya. Karena di ini di Bekasi itu ada yang megang kan. Beliau sebagai guru besarnya. Saya suruh sedikit tahu saya sih nggak mau karena tujuannya pengen zikir, pengen ngikut kiai. Nggak bisa Ustaz. 2-3 menit mah ngomong apa ya? Ya udah ngomong ini asal zikir. Kata saya ancamannya gini. Waman a'rada an zikri. Allah ngancam orang yang embung zikir fa innalahu ma'isatan tunka, kehidupannya sempit. Jadi walaupun dia kaya, banyak harta, jabatannya hebat, sukses segala macam, tapi gelisah. Wa nasru yaumal qiyamati ama, orang yang embung zikir ketika meninggal dibangkitkan dalam kondisi buta. Rabbi lima hasaratani ama, dia protes. Ya Allah, kenapa saya dalam kondisi buta? Emang kenapa? Wa qad kuntu basira. Bukan mata saya ngelihat. Qala kadzalika atatka ayatuna panasita. Karena dulu enggak mau zikir. Sukan ada orang udah lagi ngomong zikir, ada yang zikir ngoceh wae. Udah lagi ngoceh wae, ngelarang lagi. Udah lagi ngelarang apa wae gitu ya. Wa kadzalika yauma tunsa, maka pada hari ini balasan gitu. Demikian sedikit mengenai masalah zikir. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ahli zikir. Jadi walaupun pikiran kita kemana baik, otak kita kemana baik, hati kita kemana baik, yang penting pokoknya mulut kita zikir. Siapa ya? Wallahu a'lam bishawab. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil